Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita, kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa jamaah Masjid Alumni IPB dan jamaah Kalam TV, selamat datang kembali di acara kami, yaitu kajian syuruk spesial Ramadan, yang dimana kajian ini akan selalu tayang pada waktu syuruk di bulan Ramadan. Dan di program ini kita menawarkan banyak sekali kajian-kajian keislaman seperti ekonomi syariah, fiqh, sirah nabawiyah, dan yang sebagainya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali kedatangan tamu spesial kita, seorang direktur Baitul Mal Masjid Alumni IPB yang bernama Kohli. Masya Allah, kita sapa dulu Pak Pemirsa ya. Assalamualaikum Kohli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Koh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bang Takwa. Oke, alhamdulillah. Baik pemirsa, pada kali ini kita mempunyai tema yang menarik nih. Berkaitan tentang masjid sebagai pusat pembangunan ekonomi syariah. Wah, nah ini pas saya dengar tema ini muncul satu pertanyaan di saya.
ya kenapa harus masjid? Ya, kenapa kok kayak bukan bank atau mungkin lembaga yang lain? Kenapa harus masjid? Nah, baik, mari kita sama-sama simak penjelasan dari Kohli. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih Bang Takwa. Jadi kenapa masjid? Kenapa masjid? Nah, antum tahu nggak ada berapa jumlah masjid di kita? Di Bogor? Di Indonesia? Oh, banyak sekali kok, pasti Banyak sekali, ratusan kan? kok. Itu Ribuan mungkin. kira-kira ada kalau masjid aja ya 700.000 masjid. Masya Allah. Kalau ditambah musola yang kecil-kecil apa gitu ya, Hmm. sudah bisa mencapai 1 juta 1 jumlahnya. juta. Luar Ya. biasa. Nah, jadi bayangkan umat ini punya aset sejumlah itu, sebanyak itu, ya, dan itu bisa dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi umat. Gitu. Nah, itu bagaimana kok caranya kok bisa Ya. itu? Caranya adalah, nah ini bulan suci Ramadan sebetulnya sudah menjadi awal. Kenapa? Karena di setiap masjid, di setiap musola, itu biasanya dibentuk panitia penerima zakat. Betul ya? Kalau di bulan Ramadan kan begitu. Nanti kalau di Idul Kurban dibentuk panitia penerima hewan kurban di masjid-masjid dan di musola itu. Ya. Artinya sebetulnya di setiap masjid dan musola itu sudah ada panitia yang terbiasa bekerja untuk bisa mengumpulkan dana jiswaf. Itu satu, ya. Tetapi masih temporer, masih di bulan suci Ramadan saja. Ya. Nah, kalau yang dilakukan di bulan Ramadan ini, ya, jamaah sekalian, ya, di bulan Ramadan ada panitia ini jangan dibubarkan. Nah, gitu. Karena biasanya di awal doang udah gitu Ya. bubar. Panitia ini jangan dibubarkan gitu. Jadi kalau setelah Idul Fitri gitu ya, biasanya kan bagi-bagi zakat, fitrah gitu, setelah itu bubar kan gitu, nggak ada lagi tuh panitia. Kita kalau mau bayar zakat mal lagi misalnya atau zakat penghasilan di bulan Syawal gitu misalnya, ya, itu nggak ke masjid lagi tuh kemudian. Kenapa? Panitianya nggak ada kok. Gitu. Betul. Ya kan? Iya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ini panitia ini dilanjutkan saja bekerjanya sepanjang tahun. Gitu. Jadi jamaah yang sudah sadar atas kewajibannya membayar zakat, ya, sudah semangat untuk berinfak setiap hari, sedekah subuh misalnya, ya, sudah paham untuk membayar zakat penghasilan setiap bulan, sudah mau menghitung, ya, zakat malnya seperti apa, ya, atau zakat hadiah, ya, dan macam-macam lagi, zakat perdagangan gitu, itu nggak usah terlalu pusing memikirkan kemana bayarnya, datang aja ke masjid, ada panitianya. Iya. Nah itu, ya kan? Iya. Betul. Nah, kalau sudah terkumpul dananya, maka dana ini jangan disimpan saja di masjid itu. Ingat, sesuatu yang disimpan saja, tidak bergerak, tidak akan memberikan manfaat, tetapi malah jadi mudarat. Sesuatu yang diam, ya. Ada manusia kita diam aja, tidur aja gitu. Memberi manfaat atau tidak? Enggak. Ya tidak, malah jadi mudarat itu kemudian. Iya, betul. Ya, kalau diam tuh air misalnya gitu ya, ya diam saja, tidak digunakan. Maka lama-lama air itu akan keruh dan kemudian akan bau dan seterusnya. Nah, sama, ya, uang pun begitu. Jadi kalau sudah terkumpulkan, itu jangan didiamkan, ya, tetapi harus dimanfaatkan. Maka kalau masjid ini sudah bisa mengumpulkan dana jiswaf, segera lakukan program terima kasih. Kita terima, setelah itu kasihkan. Kasihkan ke siapa? Nah tadi kan masjid sudah punya data, ya, sudah punya data. Siapa-siapa saja yang merupakan mustahik, ya, jamaah yang termasuk mustahik di masjid itu. Nah ini terus saja dibantu. Memangnya mustahik itu tidak senang kalau dibantu setiap bulan? Ya senang dong. Iya. Ya kan? Betul. Ya, masa di bulan Ramadan aja? Kasihan dong, ya kan? 11 bulan yang lainnya gimana? Ya? Nah, kita pikirkan program apa yang itu kemudian bisa bermanfaat untuk para mustahik di sekitar masjid kita itu. Diadakanlah programnya. Kita misalnya pernah bahas tentang pinjaman tanpa bunga.
Betapa hebatnya ini program. Iya. Ya. Ya, di episode sebelumnya ya. Ya, betul. Yang jamaah yang belum nonton, silakan ya. Balik lagi. Dicari lagi ya, apa itu pinjaman tanpa bunga ya, ada ya. Nah, masjid bisa punya program ini untuk jamaahnya. Ya, bayangkan masjid punya program ini, jamaah yang membutuhkan bisa ke masjid. Maka masjid menjadi sumber solusi. Betul ya? Nah, masjid itu Bang Takwa itu sama seperti negara sebetulnya. Ya. Masjid adalah lembaga sosial. Negara juga lembaga sosial sebetulnya. Lembaga itu bukan lembaga bisnis. Lembaga hadir tidak seperti perusahaan. Ya kan? Yang menjual produk atau jasa untuk bisa dapat profit. Tidak, negara itu hadir kan untuk mensejahterakan warganya. Maka negara adalah lembaga sosial. Nah, masjid juga lembaga sosial. Ya. Nah, tetapi lembaga sosial punya badan hukum. Yayasan namanya. Nah, yayasan ini ya, itu kemudian boleh punya hotel. Boleh. Jadi bayangkan masjid punya hotel. Boleh. Luar biasa. Ya. Masjid punya kebun. Boleh. Masjid punya sawah. Sangat boleh. Masjid punya ruko. Boleh banget. Masjid punya mall. Boleh juga. Masjid punya apa lagi? Sekolah misalnya gitu. Silahkan. Tapi bisa kebalik kok. Nah. Mall punya masjid. Itu sudah umum kalau itu. Ya Tapi kan? ini kalau masjid punya Mall ada masjidnya. Iya. Ya kan? Nah, itu sudah umum. Ayo kita masjid-masjid sekarang kebalik lah. Kita punya mall ini. Luar biasa itu. Atau masjid punya pasar. Mall itu kan pasar sebetulnya. Ya. Nah, itu dimungkinkan. Nah, kalau masjid kemudian punya visi besar seperti itu, maka masjid ini kemudian bisa menjadi lokomotif kemajuan umat. Kenapa bukan bank? Iya. Kenapa bukan bank? Kenapa harus masjid? Karena bank itu biasanya hanya melayani sebagian dari masyarakat. Oh, tidak menyeluruh. Betul ya? Iya. Bank itu biasanya senangnya berinteraksi dengan orang-orang menengah kaya saja itu. Orang kaya, sama orang-orang miskin nggak suka itu bank itu. Betul. Semakin kaya semakin hormat mereka tuh. Iya. Ya. Kalau orang miskin itu, aduh, ya nggak suka bank itu lah. Ya. Susah dapat keuntungan dari orang miskin gitu. Tetapi kalau masjid justru harus memprioritaskan para duafa terutama. Ya. Tetapi masjid itu bisa untuk semua kalangan tentu saja. Ya kan? Dari pejabat sampai rakyat jelata, silahkan bisa dilayani di masjid. Bisa beribadah, bisa dilayani di masjid. Bisa belajar di masjid juga. Ya. Berbagai macam program bisa untuk semua kalangan pokoknya. Nah itu, ya. Bank itu karena lembaga bisnis, maka tujuannya profit. Profit untuk apa? Untuk kepentingan dia dong. Iya, kepentingan diri sendiri ya. Ya, untuk kepentingan banknya. Sedangkan masjid lembaga sosial. Tujuannya adalah benefit, menghasilkan manfaat bagi siapa? Bagi seluruh jamaah. Nah, gitu. Ya, bagi seluruh jamaah. Itu sebabnya kenapa bukan bank, ya, tetapi masjid. Nah, yang berikutnya tadi yang awal saya singgung itu, kita itu sudah punya masjid banyak sekali. Iya, ya, ratusan ribu. Ya, ratusan ribu. Mana ada bank yang punya, mana ada coba bank yang punya cabang kantor di setiap RW. Kan kalau di kita itu kira-kira setiap RW kalau di Jawa ya. Betul. Mungkin kalau di luar Jawa ya setiap desa ada masjidnya itu kemudian. Kira-kira begitu. Betul. Ya? Nah, bayangkan kalau masjid-masjid itu masing-masing menjadi lokomotif kemajuan umat, ya, terutama kemajuan ekonomi, kemajuan ilmu, kemajuan dakwah, gitu ya. Nah, itu dimulai dengan masjid itu punya baitul mal. Jadi masjid sekarang yang tradisional itu masih berfungsi sebagai baitullah, ya, rumah Allah. Kita datang ke rumah Allah untuk menyembah Allah. Ya, kita sholat, baca Quran, berzikir, ya, beritikaf di masjid untuk beribadah kepada Allah. Itu baitullah. Nah, tetapi kan Allah perintahnya adalah aqimis sholah wa atuz zakat. Ya, dirikan sholat, tunaikan zakat. Maka masjid juga harus punya baitul mal. Untuk apa? Tadi untuk mengelola zakat ini. Ya, zakat, infak, sedekah, wakaf itu, jiswaf, masjid kemudian menjadi tempat atau lembaga yang sebetulnya paling disukai oleh jamaah itu. Kenapa? Ya setiap hari ke masjid. Senangnya bayar zakatnya ke masjid dong. Tapi kalau masjidnya tutup, tidak punya unit pengelola jiswa, bagaimana?
Kadang gitu kok, kadang kita mau ke masjid, gitu. dikunci pintunya kok. Gimana kok kita mau Itu dia. Maka masjid, ya, terutama para pengurus masjid nih, terutama ya, punya tanggung jawab untuk membuat masjid ini menjadi lokomotif kemajuan umat, menjadi sumber solusi dari masalah-masalah umat. Umat ini apa sih masalahnya? Tidak bisa baca Quran, masjid adakan dong. Ya kan? Pengajian pendidikan Al-Quran. Lah, nanti gurunya nggak ada yang bayar, Ustaz. Nah ini makanya kumpulkan dana jiswafnya supaya guru baca Quran, guru agama di masjid, guru ngaji di masjid itu mendapatkan gaji, mendapatkan reward yang layak. Jangan sampai mengajarkan kalamullah gitu, tetapi dia kesulitan, tapi dia dalam keadaan lapar kan, aduh itu sayang sekali gitu kemudian. Mengajarkan ilmu-ilmu Allah, tentu saja harus kita hargai para guru-guru kita itu. Bagaimana caranya? Kalau dana jiswafnya terkumpul, ya mudah sekali memberikan reward, ya kompensasi kepada para guru-guru kita itu dengan layak. Nah, yang berikutnya, ketika berbagai program di masjid ini kemudian diumumkan ke jamaah, ya diumumkan dalam arti jamaah kita punya program santunan duafa. Silakan yang mau berpartisipasi, ini kotak infaknya ada sendiri nih khusus untuk santunan duafa. Ya. Setelah itu kemudian diadakanlah santunan duafa, kita foto, kita video, kita share lewat grup WA jamaah, misalnya gitu. Ya, kita tempel juga di mading di masjid sehingga kemudian jamaah melihat, oh iya, saya menyumbang untuk santunan duafa, beneran ada nih santunannya. Bukan cuman beritanya doang. Real. Ini ada nih real, ya. Dan ternyata yang menerima juga tetangga saya. Ya. Makanya tetangga saya kok sekarang jadi berhenti minta bantuan ke saya, rupanya dibantu masjid. Maka saya bantu masjid aja lah, gitu kemudian. Itu manfaatnya, itu yang disebut dengan berkah kan? Ya, kebaikan yang menghasilkan kebaikan-kebaikan berikutnya kemudian. Ya, dilaporkan ke jamaah itu, dapat dananya berapa, untuk programnya berapa, berapa orang yang menerima manfaatnya. Ya, jadi sumber solusi. Ada misalnya jamaah yang kesulitan, ini anaknya pintar tapi sekolahnya kesulitan dana, datang ke masjid. Ya, masjid karena punya dana, ayo dapat beasiswa lah dari masjid. Masya Allah gitu. Beasiswa masjid ya, wah itu jarang sekali kok. Masjid itu masjid jarang. Di mungkin ada. Masya Allah, pemirsa luar biasa ya. Alumni ada. Nah, Masya jadi Allah. kalau masjid sudah begitu, ya, maka masjid itu tadi selain menjadi lokomotif, juga menjadi sumber solusi. Nah, solusinya juga, lokomotifnya juga tidak kaleng-kaleng. Ya. Ketika nanti dananya, kan kalau sudah dipercaya oleh warga, oleh jamaah, senang itu berinfak ke masjid itu. Ya, dimungkinkan itu. Masjid Jogokarian di Jogja punya hotel, punya berbagai bisnis. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena tadi transparan. Ya, uangnya jamaah itu betul-betul bermanfaat untuk jamaah kembali. Gitu. Bukan bermanfaat untuk didengar saja saldonya. Kan kalau Jumatan diumumkan ya, saldo masjid. Wah, alhamdulillah jamaah sekalian, masjid kita punya 80 juta. Ya, itu sih senang dengarnya aja gitu jamaah, tapi tidak merasakan 80 juta itu alokasinya nih kemana aja nih? Kemana aja? Ya, tadi kalau dipakai santunan duafa, beasiswa anak yatim, ya pinjaman tanpa bunga. Wah, ini masjid kita luar biasa kayaknya, masjid Margotop ini. Ya, punya program yang luar biasa gitu kemudian. Ya. Nah, ini kemudian menjadi sebuah konsep ya. Untuk tadi memberdayakan yang 700-an ribu masjid itu. Ya. Nah, insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Masya Allah. Ya, gitu. Terakhir nih, Koh. Oh, ini terakhir nih. Lagi enak ini. Harusnya ada 100 pertanyaan ini. Oh, Masya Allah. Karena waktu Koh ya. Siap. Oke. Bagaimana cara menumbuhkan awareness atau kesadaran masyarakat nih terhadap masjid? Kadang ada, saya pernah nemu satu komplek itu, tapi sepi masjidnya, bagus,
bagus tapi sepi masjid. Masjidnya bagus ya? Megah, megah. Masya Allah. Tapi pas pas datang waktu sholat, yang sholat cuma 3 orang, 4 orang. Sangat sayang. Betul. Dan mungkin marbotnya cuma 1 orang mungkin ya yang ngurus itu. Nah, jadi bagaimana nih kok nih solusi atau tips nih ya biar menumbuhkan awareness masyarakat ya, agar bisa menjadikan masjid itu sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah nih. Baik. Setiap masjid pasti ada pengurusnya. Betul ya? Betul. Nah, masjid itu biasanya wakaf ya, para wakif ini kemudian menunjuk pengurus lah, nazirnya atau apa gitu untuk menjadi pengurus masjid. Nah, ini pesan untuk pengurus masjid. Maka tadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya jamaah bisa lebih cinta masjid lah gitu ya, maka harus dimulai dari pengurus yang paham akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi pengurus masjid itu bukan hanya sekedar menyiapkan fasilitas Baitullah tadi, bukan hanya sekedar menyiapkan fasilitas untuk jamaah bisa beribadah, tetapi juga harus menjadi baitul dakwah, rumah dakwah. Rumah dakwah ya. Dakwah itu artinya mengajak. Ya. Sudahkah para pengurus masjid mengajak para jamaahnya? Nah, iya ini nih. Sudahkah para pengurus masjid sebelum ke masjid itu ketok dulu rumah tetangga? Gitu ya. Wah, Pak sudah Ahmad, jarang gitu kok kayak gitu. Pak Ahmad, Pak Budi, gitu ya. Ya Pak, ayo kita sholat jamaah ke masjid yuk sama-sama saya. Gitu. Iya. Masa kalau setiap hari diajak nggak ikut juga? Iya, pastilah ada. Iya, pasti ikut. Ya kadang-kala dikasih kue lah, masjid bikinlah kue gitu ya, kue bolu apa semua. Kue bolu itu kemudian disampaikan ke para jamaah masjid. Setelah dikasih kue, kemudian kita sholat di masjid yuk Pak. Kalau ini jangan sholat subuh lah, sholat subuh masih ngantuk, sholat maghrib aja. Misalnya gitu. Kita sholat maghrib yuk, masjid gitu. Ya, kalau sudah dikasih hadiah mungkin ya siap lah gitu. Meskipun berat gitu ya, diajak gitu. Ya, memang sudah ada azan. Tapi kan banyak jamaah itu ketika dengar azan itu diam aja itu kemudian. Masih tetap nonton video aja di handphonenya. Kan gitu. Karena masih nongkrong depan rumah padahal dekat masjid itu. Ya. Atau ketika diajak ke masjid, duluan aja. Gitu kan, itu aja itu. Iya. Maka harus ada extra effort, ya, ada usaha tambahan untuk membuat jamaah ini sadar ya bahwa masjid ini penting untuk kita bisa tadi kalau beribadah di masjid, sholat berjamaah kan 27 derajat dibandingkan sholat munfarid sendirian di rumah. Gitu ya. Yang berikutnya, kalau masjidnya menarik, jamaah juga mau datang. Gitu, ya. Setelah sholat maghrib, ternyata ada kopi, ada singkong rebus ya di masjid kita ini. Gitu. Luar biasa ya. Kan murah aja itu. Ya, kopi, singkong rebus itu ya. Kita ngopi-ngopi lah ke masjid. Gitu. Nunggu sampai Isya ya. Nah, meskipun awalnya ya niatnya sih, ya daripada inilah iseng-iseng, udahlah gue ke masjid lah. Ada kopi, ada singkong, gitu, ada gorengan, udah nggak apa-apa lah. Jadi niatnya hanya untuk dapat makan gitu, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu sebagai langkah awal gitu. Setelah di masjid kita kemudian selamat datang Pak, silakan gitu. Ya tertariklah dengan para pengurus masjid yang senyum, ramah gitu, menyenangkan, ngajak ngobrol, ngewongke itu disebutnya. Ya mengorangkan, ngewongke. Mengajak jamaah itu seperti teman gitu kemudian. Itu bahasa apa kok? Ya, ngewongke itu bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Wong itu orang, ngewongke jadi mengorangkan. Mengorangkan, Ya. ngewongke. Nah kalau sudah bisa begitu, ya maka insya Allah ya masjid yang tadinya kosong, megah, mau sederhana, mau butut masjidnya. Kalau pengurusnya, yang penting pengurusnya ini sebetulnya. Kalau pengurusnya sudah sadar, punya usaha mengajak berdakwah, ya para jamaah untuk datang ke masjid, insya Allah makin banyak jamaah yang datang ke masjid. Ya, dengan demikian ada 5 fungsi masjid berdakwah ya. Tadi yang kita sudah bahas, Baitullah, tempat kita beribadah kepada Allah. Baitullah, Baitul Mal. Ya, sebagai tempat kita menunaikan ibadah zakat, infak, sedekah wakaf di masjid, ya, menjadi baitul ilm, rumah Baitul ilmu,
harus jadi rumah ilmu masjid itu. Ya? Iya. Yang belum bisa baca Quran, belajarnya ke masjid. Yang belum paham fikih, belum paham cara sholat, ayo ke masjid diadakan program-programnya. Ya? Anak-anak yang butuh apa? Misalnya mengerjakan PR, ayo di masjid. Baitul ilm, nggak apa-apa. Ya? Yang keempat baitul dakwah tadi. Ya? Rumah dakwah. Bagaimana para pengurus mengajak jamaah untuk kemudian bisa makin sering ke masjid, mencintai masjid. Yang kelima, masjid itu sebagai baitul muamalah. Baitul muamalah. Tadi ada pinjaman tanpa bunga, gitu ya. Ada mau masjid nih, wah mau punya ruko nih, misalnya gitu. Ayo sama-sama kita berwakaf, sehingga punya ruko. Rukonya nanti disewakan. Hasil sewanya untuk mauquf alaih. Mauquf alaihnya siapa? Penerima manfaatnya. Itu adalah jamaah masjid sendiri. Jadi berputar untuk kepentingan para jamaah. Wah, luar biasa itu. Masya Allah, terima kasih, jazakumullah khair koh ya. Pemirsa ya, ini Masya Allah kita langsung mendapatkan solusi ya praktis dari ya Kohli ya, yang dimana kita tahu sendiri Kohli merupakan Direktur Baitul Mal ya Masjid Alumni IPB, tentu sudah mempunyai banyak sekali pengalaman ya bagaimana cara ya membuat ya masjid sebagai pusat ya pengembangan ekonomi syariah. Dan kita tahu agar masjid itu bisa menarik, maka kita jadikan ya 5 hal ya. Apa itu? Yang pertama, kita jadikan masjid itu sebagai fungsinya Baitullah. Yang kedua ya Baitul Mal, ya. Yang ketiga itu Baitul Ilm, yang keempat Baitul Dakwah, dan yang kelima adalah Baitul Muamalah. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya solusi dan tips ya dari Kohli. Ya, baik, sekian pemirsa dimanapun Anda berada, ya bagi para pemirsa yang ingin ya lebih lanjut, ya, ingin mengetahui berbagai kajian keislaman, ya maka saksikan terus ya kajian Syuruk spesial Ramadan hanya di Kalam TV. Ya, saya Bang Takwa sebagai host dan narasumber hebat saya Kohli, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.